warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu studi kasus Risk Management Guide for Information Technology System ISO 22301 pada LPSC DIY. Di sini kami beranggotakan saya sendiri, Febria Rahmayani, Ilham Kurniawan, Kartika Dewi Puspitasari, dan saya sendiri Novi Wulandari. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kartika Dewi Puspitasari. Tanggal 25 Oktober 2012 di Jenewa, Switzerland, organisasi ISO International Organization for Standardization menerbitkan standar baru ISO 22301/2012. Standar ini merupakan jawaban atas kebutuhan organisasi pada masa kini yang berada di lingkungan persaingan yang sangat ketat atau hiperkompetitif, memerlukan sistem manajemen yang mampu menjaga keberlangsungan kehidupan organisasi dalam jangka panjang. Standar ISO 22301/2012 yang mengatur pedoman Business Continuity Management System atau sistem tata kelola organisasi secara berkelanjutan. ISO 22301/2012 merupakan standar internasional untuk business continuity. Terdapat 10 klausa dan 1 pendahuluan dalam standar ini. Klausa 1 sampai dengan 3 berisi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi. Sedangkan klausa 4 sampai dengan 10 berisi elemen-elemen standar dalam business continuity management system. Standar ISO 22301 mengikuti pola PDCA atau Plan, Do, Check, Act, yang merupakan standar pola ISO, yaitu plan terdiri dari konteks organisasi, kepemimpinan, perencanaan, dan dukungan. Do terdiri dari operasional. Check terdiri dari performance evaluation. Act terdiri dari improvement. BCMS atau Business Continuity Management System adalah standar sistem manajemen dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan, identifikasi risiko, struktur organisasi, tanggung jawab, mekanisme kerja, serta prosedur operasional dalam upaya pemulihan organisasi dan aktivitasnya apabila terjadi bencana atau gangguan terhadap sistem informasi pada suatu organisasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan LPSC, layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik. Dasar hukum pembentukan layanan pengadaan secara elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintahan yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang layanan pengadaan secara elektronik. LPSE merupakan layanan pengadaan secara elektronik yang dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. LPSE memiliki fungsi sesuai dengan Perka LKPP Nomor 2 Tahun 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan laporan, pengadaan barang atau jasa di lingkungan. Yang kedua, pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan infrastrukturnya. Yang ketiga, pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE. Yang keempat, pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE. Sehingga dengan adanya risk assessment ini dapat menjadi dasar dalam penentuan strategi BCM di LPSE. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE pada daerah Yogyakarta. LPSE ini melakukan pengambilan keputusan untuk menerapkan BCM berdasarkan analisis pengambilan keputusan berdasarkan 7 situasi kemungkinan yang akan dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Yang pertama itu ada situasi kepastian. Situasi kepastian ini mengubah nilai variabel keputusan akan menghasilkan nilai hasil yang diperkirakan. Yang kedua itu ada situasi ketidakpastian. Di sini mengubah nilai variabel keputusan akan menghasilkan nilai hasil yang sulit diperkirakan, di mana nilai hasil yang diperkirakan memiliki berbagai pola yang tidak teridentifikasi. Yang ketiga ada situasi di bawah risiko. Situasi ini merupakan bentuk pertengahan di antara situasi kepastian dan ketidakpastian. Yang keempat, ada situasi di mana pengambilan keputusan berhadapan dengan lawan tunggal. Dalam kondisi pengambilan keputusan hanya mempunyai tujuan tunggal dan strategi lawan dapat diidentifikasi, sehingga respons strategi dapat dipersiapkan. Yang kelima, ada situasi di mana pengambilan keputusan memiliki tujuan jamak, sehingga harus mencari solusi terhadap prioritas berbagai tujuan tersebut. Yang keenam, ada pengambilan keputusan secara berkelompok. Ini merupakan hal lazim di berbagai perusahaan. Dan yang terakhir ada situasi kompleks. Ini di mana para manajer dihadapkan kepada lawan lebih dari satu pihak. Dalam business continuity risk assessment bertujuan untuk menilai, mengevaluasi, dan mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang berpotensi mengganggu proses bisnis organisasi dan aktivitas terkait. Salah satu kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan risk assessment sesuai dengan ISO 22301 adalah ISO 31000 yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Dalam menjaga kelangsungan bisnisnya, LPSE harus menjaga aset yang dimilikinya karena aset mempunyai nilai bagi perusahaan. Akan tetapi, ada perusahaan ancaman yang bisa mengakibatkan aset tersebut terganggu. Ancaman tersebut bisa oleh manusia, bencana alam, operasional, teknis maupun lingkungan, di mana semua ancaman tersebut memungkinkan berdampak pada data informasi, software, hardware, dan jaringan infrastruktur. Oleh karenanya, penting bagi LPSE mengimplementasikan sertifikat BCMS ini untuk mengetahui potensi gangguan yang terjadi, menyusun strategi, dan tindak lanjut dari adanya potensi gangguan yang berakibat pada kelangsungan bisnis perusahaan. Pada gambar berikut inilah kategori aset LPSE. Adapun kerangka kerja yang dilakukan oleh LPSE daerah Yogyakarta sesuai kriteria ISO 22301 sebagai standar business continuity ialah sebagai metode yang digunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama itu ada metode analisis atau penilaian. Metode analisis ini menggunakan matriks 4x4 dengan memandang level risiko sesuai dengan dampak atau konsekuensi dan keseringan atau likelihood terjadinya risiko. Adapun rumusnya yaitu risiko sama dengan likelihood dikali konsekuensi. Untuk penilaian likelihood sendiri ada skalanya. Skala tersebut terdapat pada gambar berikut. Dalam penilaian konsekuensi ada skalanya, yaitu sebagai berikut. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Firda. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ilham Kurniawan, yaitu yang kedua, risk analysis. Hasil risk analysis dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu resiko rendah, sedang, dan tinggi. Dan hanya resiko rendah yang dapat diterima oleh LPSE Yogyakarta. Yang ketiga yaitu identifikasi risiko. Pada tahapan ini, diidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi menimpa LPSE Yogyakarta, yaitu seperti yang pertama, ancaman alam atau lingkungan seperti gempa bumi, banjir, petir, pandemik, dan wabah penyakit. Yang kedua, ancaman yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran, pencurian, terorisme, kerusakan
rasa. Yang ketiga, ancaman terhadap infrastruktur seperti kerusakan bangunan, listrik atau AC mati, kerusakan fasilitas non-IT, dan krisis BBM. Dan yang keempat, ancaman secara khusus untuk TI seperti malware, virus, kerusakan PC, cyberwar, atau perangkat non-server dan kerusakan server. Yang keempat, analisis dan evaluasi risiko. Terdapat dua tahapan dalam fase ini, yaitu analisis dampak risiko dan penilaian risiko. Analisis dampak risiko berguna untuk mengetahui ancaman dan apa dampak yang akan dihadapi LPSE Yogyakarta. Adapun ancaman dan dampak yang dialami oleh LPSE Yogyakarta yaitu seperti yang pertama, diakibatkan oleh alam atau lingkungan. Ancamannya berupa gempa bumi. Kejadiannya itu gempa bumi merusakkan bangunan atau tempat tinggal. Aset yang terdampak yaitu gedung dan staf. Konsekuensinya terhentinya layanan karena kerusakan fasilitas dan karyawan tidak dapat bekerja. Kemudian ancaman lainnya itu seperti banjir. Kejadiannya banjir merendam jalan sehingga staf tidak dapat bekerja. Aset yang terdampak yaitu staf. Konsekuensinya ketidakhadiran karyawan karena sulit transportasi. Lalu ada angin. Kejadiannya itu kerusakan fasilitas bangunan. Yang terdampak yaitu peralatan kantor dan konsekuensinya terhentinya layanan offline. Kemudian ancaman ulah manusia. Ancamannya bisa seperti kebakaran. Kejadiannya yaitu pengunjung LPSE mematikan punting rokok. Yang terdampak yaitu gedung. Konsekuensinya layanan offline terhenti. Lalu ada vandalisme, yaitu kejadiannya vandalisme terhadap gedung LPSE. Yang terdampak gedung dan reputasi LPSE. Konsekuensinya reputasi LPSE turun. Lalu ada unjuk rasa. Unjuk rasa kejadiannya yaitu terjadinya mogok kerja karyawan LPSE. Berdampak kepada karyawan dan reputasi. Konsekuensinya layanan terhenti dan reputasi menurun. Kemudian ada ancaman spesifik dari teknologi informasi. Ancamannya seperti virus atau malware. Kejadiannya menyebarkan virus di jaringan. Aset yang terdampak yaitu informasi. Konsekuensinya kehilangan atau kerusakan data. Kemudian ada ancaman kerusakan perangkat TI non-server. Kejadiannya yaitu PC rusak dan printer rusak. Dampaknya yaitu terhadap informasi, konsekuensinya kehilangan data atau layanan terganggu. Kemudian ada ancaman dari infrastruktur non-TI. Ancamannya yang pertama berupa kerusakan bangunan. Kejadiannya bangunan bocor atau plafon rusak. Aset yang terdampak yaitu bangunan, konsekuensinya pelayanan kurang nyaman. Kemudian ancaman krisis BBM. Kejadiannya BBM tidak tersedia di pasaran. Yang terdampak yaitu karyawan. Konsekuensinya karyawan tidak bisa berangkat atau terlambat ke kantor. Kemudian setelah itu diadakan penilaian terhadap berbagai risiko yang telah disebutkan tadi. Risiko dinilai dengan metode kualitatif, dideskripsikan secara kuantitatif seperti gambar berikut. Yang kelima, penanganan risiko atau risk treatment. Dari penilaian risiko di atas, dengan memperhatikan potensi dampak yang ditimbulkan, maka dapat diusulkan penanganan risiko pada LPSE Yogyakarta yaitu seperti penanganan risiko yang disebabkan oleh ancaman alam atau lingkungan seperti gempa bumi, banjir, angin, kebakaran, petir, dan wabah penyakit. Penanganan risikonya yaitu Disaster Recovery Center untuk data center maupun ruang kerja pengelola LPSE. Hai, sekian video presentasi kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya kalau